Oke. Halo Mbak Nuki dan Mas Nala. Hai, Hai. Hai, Saragio. Sergio. Keren, oke. Nah ini apa namanya, lagi ada di salah satu danau di Sorowako yang tadi namanya Danau Matano ya. Ya, Ya, betul. ini salah satu danau terbesar nggak sih? Ada beberapa danau kan, kalau nggak salah di sana. Ini yang terindah dan terbesar atau punya apa nih? Punya keunikan apa Danau Matano ini? Danau Matano ini yang terdalam se-Asia Terdalam, Tenggara. se-Asia Tenggara. Mm-mm. Oh, Ya, oke, ya, 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 dan ya, terindah sih. Sebenarnya ya, karena ya. aku belum lihat danau yang lain. Oke. Nanti kita touring bisa. Touring asik ya nih. Aku belum Betul. belum pernah lihat pemandangan alamnya di sini ya. Kan Sorowako termasuk yang keren banget pemandangan alamnya. Selain penghasil nikel ya, pemandangan alamnya juga Ya. cantik banget. Nah, ini kita sama Mbak Nuki dan Mas Nala. Sebenarnya aku agak-agak deg-degan ya karena aku mewawancarai jurnalis-jurnalis dan mereka sering bikin bikin kayak konsep talk show juga kayak Mas Nala aku sempat lihat beberapa kali ya ngobat ya itu keren ya jadi aku bisa dapat referensi untuk belajar juga dari situ. Jadi semangat dan mudah-mudahan terus bikin acara ngobrol-ngobrol yang inspiratif. Nah, sekarang aku mau tanya nih, Mbak Uki sama Mas Nala itu udah berapa lama sih di Sorowako nih? Kami landing di Sorowako November 2011. Ini Oh, 2020 berarti 9 tahun. 9 tahun 9 ya udah di sini. tahun. Hmm, waduh. Ya kita Kan di sempat ngobrol Jakarta. di Jakarta ya sebelumnya. Terus alasan yang paling terbesar untuk pindah ke Sorowako itu apa sih? Karena kita sempat ngobrol-ngobrol ya tentang beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanya ini. Nah ini salah satu hal yang juga aku penasaran nih. Apa sih yang membuat kalian berdua akhirnya memutuskan untuk pindah ke Sorowako? Alasannya ya karena waktu itu kami masih muda, sekarang udah tua. Masih muda kok. Jadi ya nggak tahu sih, nggak. Masih muda-muda selalu dong. Iya, iya, Ya iya. waktu itu eh, belum pernah ya nyobain yang namanya kerja di luar daerah gitu, luar Jawa, apalagi langsung ke Sulawesi, dan ini Sulawesinya bukan yang kota besar gitu, bukan kayak Betul. misalnya Makassar atau Manado gitu, itu kan Ya, kota-kota besar ya. ya. Ini justru di pedalaman gitu, di pelosok. Jadi Sorowako ini masih 600 kilo Oh, dari Makassar. 600 kilometer tuh kalau di Jawa tuh Jakarta Solo lah ya. ya, ya terus solo. Tapi cuma juga jangan dibayangin tol gitu, kayak Jakarta Solo kan 8 jam tuh udah kelar gitu, Ya, beres, bisa tidur enak. Kalau di sini kan enggak ya, mendaki gunung lewati lembah gitu. Jadi sekitar atau ya ini. 14 jaman lah, Hmm, dengan medan yang nggak bisa dibilang mulus gitu, yang kayak hmm, gitu. Belum pernah aja sih kami punya pengalaman yang kayak gitu. Terus hmm. waktu itu kebetulan ada temen nawarin pekerjaan di sini, Ya. ya udah kenapa nggak diambil aja gitu kan. Ya, dan ya waktu itu kami belum lama nikah sih, pas Hmm. kesini tuh baru 1 tahun menikah, jadi yang ya pengen coba-coba lah hal baru gitu kan. Ya. Awalnya sih cuma ditawarin untuk 15 bulan, Hmm. setahun lebih sedikit untuk di sini, tapi ketagihan gitu. Terus jadi lupa jalan pulang kayaknya, Oh, lupa kampung halamannya halaman berapa tuh udah lupa gitu kan. iya, Jadi iya, ya iya. udah sampai hari ini 9 Sampai hari tahun ini. kemudian dan kami masih di sini. Halo Oh, gitu. Gitu ceritanya. oh gitu. Tapi ini nggak ada Kayaknya keinginan waktu untuk, itu gimana masalah? Hah? eh, waktu setelah mendapat offering pekerjaan di sini kan kami coba cari tahu lah Sorowako itu di mana dan bagaimana gitu kan. Iya. Dan ternyata informasinya minim sekali di internet. Jadi bener-bener kayak wow ini adventure banget gitu kan, dan kayak beli kucing dalam karung gitu, ini gimana sih bentuknya gitu. Jadi Harta ya berantah. jadi Ya. misteri gitu. Jadi ya udah deh berangkat aja dulu, kayaknya seru gitu kan, karena Ya. ada informasi secara lisan dari yang teman nawarin itu, Mm-mm. oh seperti ini alamnya, suasananya Mm. seperti ini, fasilitasnya seperti ini. Oh ya oke, kita coba deh 15 bulan dulu ya. Ternyata bener. Ternyata Sambung-sambung sampai ini 9 tahun. 9 tahun ya. modal Iya, bismillah sih, iya, sebenarnya modal bismillah aja deh ke iya, sini iya. gitu. Tapi nggak ada keinginan untuk ke Jawa lagi gitu, balik lagi gitu. Ada sih, ada Heeh, lah gitu, heeh. karena ya ya apa ya, buat kami sebenarnya sih
Sorowako ini memang rumah gitu ya, rumah kita udah nganggap ini rumah lah. Tapi tetap aja namanya kampung halaman kan Ya, bukan di sini gitu ya ya, sebenarnya. betul. Ada juga sih keinginan untuk balik lagi ke Jawa, cuma belum tahu kapan. Untuk Kami kamu. belum punya rencana. Oh, udah Jadi keenakan menjadi ya. pertanyaan orang-orang adalah Eh, ketika orang yang biasa tinggal di kota Ya, tiba-tiba memutuskan tinggal di remote area itu kok bisa sih emang tahan, nggak ada mall, nggak ada bioskop ya, gitu kan, nggak ada hiburan segala macam itu sih. ya. Tapi ya kami malah menikmati gitu Mati ya. hal-hal yang minim minim suasana urban gitu ya, malah malah jadi senang sih sebenarnya. Mungkin ya Ya, karena ya, kami ya. begitu kali ya. Go Jadi with the flow. Go with the flow, iya. Dua-duanya petualang ya. Petualang dan Petualang. dua-duanya petualang, bolang, bocah petualang. Bolang. Iya, bolang. Dua-duanya hobi ngebolang ya. Oke, nah di Bocah sini hilang. sekarang bocah hilang ya, bukan bocah petualang, bocah hilang. Nah, ini kan pekerjaan yang sekarang ini kurang lebih sama dengan pekerjaan yang sebelumnya atau berbeda nih yang dilakukan sekarang Masih bidangnya? di Hmm, sebenarnya berkutat di penulisan sih ya. penulisan ya. Tapi kalau yang dulu kan kami jurnalis ya. Hmm, Jadi dulu waktu ninggalin Jakarta tuh sebenarnya agak beratnya juga karena itu masalahnya karir kami tuh masih bisa bagus gitu sebenarnya di Jakarta kan. Nala waktu itu udah wartawan senior, benar. aku juga udah redaktur pelaksana gitu kan. Ya. Nah pindah ke sini nih sebenarnya pekerjaannya sama-sama nulis, tapi totally different gitu. Kita lebih ke di sini kan kami konsultan komunikasi ya. Hmm, Jadi tuh berkutatnya tuh lebih ke copywriting, lebih ke yang seperti itu sih model-model tulisannya. Tapi juga banyak hal yang bisa kami pelajarin di sini. Artinya kalau dulu kan kita tulisan kami tuh melulu jurnalistik gitu ya angle-nya ya. Kalau sekarang tuh lebih creative writing. dan Jadi ke korporat ya. dan di Oh, korporat dan itu ya. range-nya banyak banget. Mm-mm. Kadang-kadang ya bikin copywriting, ya kadang-kadang masih suka liputan juga gitu. Mm-mm. Kadang bikin skrip. Jadi tuh banyak gitu, range-nya tuh Variatif justru ya. malah variatif gitu. Gitu Oh, sih. iya, 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 iya. Masih pekerja teks komersial, bisa dibaca dari kaos aku. Iya bener, wah teks komersial, iya makanya tadi aku nih, Jadi kalau mau order boleh ya. oke, wah iya, iya, iya. Karena Mbak Nuki juga punya, ini kan kreatif banget ya, suka bikin-bikin art and craft project juga ya, makanya aku sertakan juga di situ linknya, supaya bisa lihat-lihat, karena suka bikin-bikin sesuatu, masih ya sampai sekarang ya, buat kerajinan gitu. Kalau lagi dapat wangsit aja sih kalau itu. Oke. Buat ngisi waktu aja sih, lebih ke Sesuatu buat ya. ngisi waktu. Mm, mm, mm. Terus kan kalian mau share juga nih, aku sempat kemarin tanya-tanya, kalian mau share nih tentang kegiatan yang di hutan rimba ini katanya yang jauh dari peradaban ya. Nah, coba dong share atau ceritain nih kegiatan-kegiatannya apa aja sekarang. Oh, Mas Nala, oke, boleh. Oke, kalau Ya. berhubungan dengan outdoor activities ya, Hmm, sebenarnya di Sorako ini mendukung banget gitu. ya. Kita punya danau yang besar banget, luas, jadi untuk teman-teman atau para tamu-tamu yang mau berkunjung untuk water sport itu ya di sini banyak sekali ya. Bisa Hmm, bisa bisa banyak lah ininya ya, aktivitasnya, ski, nyelam gitu di dalam juga bagus. Nah ininya pemandangannya katanya ya, gue juga belum pernah diving di sini, Nggak bisa berenang diving. gitu. hmm, Lalu kalau yang suka lari juga, mau nge-trail juga bisa, mau road juga oke, sepedaan, camping, hmm, hiking dari sini sekitar 20 kilo ada gunung tapi nggak terlalu tinggi, sekitar 1.100 meter, tapi menarik sih, medannya juga inilah lumayan buat variasi outdoor activities itu ya. hmm, Jadi macam-macam sih hmm. aktivitasnya. Seru ya. Kalau suka outdoor, pokoknya Outdoor, ya ini betul. Tempat yang paling pas ya. paradise banget lah. Kalau Paradise suka ya. outdoor activity, paradise banget gitu. Ya, Nggak bakalan bosan kalau memang orangnya adventurous di adventurous, outdoor betul. activity ya. Ya, mendukung dengan Jadi, pemandangan alamnya juga ya. Nah, terus apa aja sih yang udah didapat dan dirasakan selama tinggal 9 tahun nih di Sorowako? Kira-kira apa yang merubah uh, diri Anda setelah tinggal di Sorowako? satu hal Heeh, yang aku kerasa banget tuh mhm, begitu di sini tuh
eh, kita tuh hidupnya esensial banget gitu. Artinya gini, ya hidup tuh ternyata butuhnya ya makan, istirahat, sama ya bersosialisasi bisa lah, kita bisa lakukan di mana aja gitu ya, apalagi zaman sekarang. Kita tuh nggak terlalu butuh gitu yang namanya tiap hari ngafe, nonton bioskop. Ternyata tuh 9 tahun kami di sini tuh fine-fine aja gitu. Bahkan ya kangen sih, kadang-kadang kangen gitu ya. Enak nih kalau ada Starbucks misalnya gitu kan. Tapi terus ya udah sih gitu. Kayak begitu kita ke danau, minum teh aja, teh anget aja di sini tuh udah enak gitu loh. Ternyata bahwa ya bahwa hidup tuh nggak yang terlalu banyak bunga-bunganya juga nggak apa-apa gitu. Baik-baik aja gitu. Itu sih yang paling kami rasakan gitu. Terus ya bersyukur banget gitu ya dapet kesempatan buat punya pengalaman kayak gini dalam hidup gitu. Kami sadar bahwa nggak semua orang gitu punya pengalaman yang kayak begini. Bener-bener kami ini 2 batang kara gitu ya, nggak ada saudara, datang ke sini nih nggak ada saudara, nggak ada temen, nggak ada siapapun yang kami kenal, mulai dari berdua, tapi terus di sini tuh ketemu banyak temen yang udah rasa saudara gitu. Orang-orangnya juga baik-baik gitu. Itu sih yang bahwa ya kita tuh bisa gitu hidup di mana aja tuh sebenarnya bisa. Asal ya itu ya kita pinter-pinter bawa diri aja lah yang kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang paling banget aku rasakan tuh ya 2 itu ya. Bersyukur sama itu. Betul. Hidup tuh yang esensial aja gitu. Iya, betul. Nah, tapi penyesuaian untuk sampai ke satu perspektif yang kayak gitu lama nggak? Misalnya menyadari bahwa fasilitasnya kan tidak ya sebanyak ketika di kota-kota besar ya. Nah, itu bukan menyadari ya, tapi mulai bersifat kontemplatif gitu, ngerasa bahwa tadi Mbak Uki bilang ya gitu, hidup tuh ya udah gitu, yang esensial aja gitu, dan kita bisa survive tetap. Nah, itu gimana tuh? Apakah lama sampai ke proses itu? Penyesuaian? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Mungkin juga karena apa ya, dulu juga pas kami di Jakarta juga kami bukan yang terlalu hip-hip hura-hura banget gitu, enggak gitu ya, biasa aja juga gitu. Jadi ketika di sini juga jadi lebih terasa aja sih, lebih sadar aja sih tentang hal-hal yang paling penting aja dalam hidup gitu. Jadi dan itu nggak lama sih. Bagaimana dengan Anda, Bapak? Iya. Ya, Mas Nala. karena dekat alam kita ini ya, cara naluriah itu kayaknya memang dipandu oleh alam sih. Dan pada akhirnya kalau aku pribadi, manusia itu kodratnya hanya 2 aja sih, movement sama connection aja ya. Kalau movement itu karena dekat alam, jadi lebih banyak bergerak ya daripada aku waktu tinggal di Jakarta, di kota gitu kan, apa-apa pakai motor, apa-apa pakai kendaraan pribadi segala macam gitu ya. Kalau di sini kan jalan kaki gitu kan, atau bersepeda yang lebih dekat dengan alam. Lalu kalau connection-nya sih karena bareng sama istri, bareng sama Nuki ya, aku kira ya secara kebutuhan batiniah itu ya udah cukup gitu kan. Jadi ya yang menurut Nuki itu esensial itu ya bagi aku 2 itu sih. Jadi sangat udah fulfill sih istilahnya ya kalau secara batin dan kebutuhan ini. Kebutuhan hidup. Apa sih kebutuhan hidup? Kayaknya dapat banget ya kalian ini. Belum bangun nih kayaknya. Chemistry-nya klik banget ya. Baru bangun tidur langsung ke sini tadi. Ya ampun, terima kasih loh, effortnya sangat dihargai loh, pemandangannya itu benar-benar. Ini dari rumah deket kok. Deket ya? Oh ya, tapi langsung nggak ngantuk apa makin ngantuk nih? Dengan pemandangan gini tuh ada angin gitu ya. Makin ngantuk kan Barani kayaknya. Kena angin-angin kalau di sini lagi mendung gitu. Iya. Hujan-hujan terus. Jadi kalau cerah sih sebenarnya wow, ini lebih bagus lagi nih. Bagus lagi ya. Langitnya biru biasanya. Iya, lagi mendung ya. Terus kalau misalnya ada orang yang berniat ya, ada seseorang yang berniat untuk pindah ke sana nih, ke Sorowako ya, ada tips-tips nggak sih apa yang harus dipersiapkan kalau misalnya mereka harus pindah karena kerjaan atau satu hal gitu dalam kurun waktu yang cukup lama, gimana? Aku sih nggak mendorong untuk langsung ini ya ke Sorowako ya, mungkin ke remote area kali ya. Manapun itu gitu ya. Persiapan apa yang harus dilakukan gitu ya. Iya. Sebenarnya sih lebih ke ini aja,
lu harus menyiapkan mental untuk beradaptasi dan hidup fleksibel ya. Apalagi untuk ke remote area yang benar-benar informasi di sana seperti apa dan bagaimana itu sangat minim gitu. Ya. Lebih ke mental adaptif aja sih sebenarnya kalau aku. Soalnya kami juga ada beberapa teman gitu ya, yang kami kan satu tim nih ceritanya nih di komunikasi. Itu ada beberapa teman yang dari kota gitu ya, dari Jakarta lah, dari Makassar lah, itu Jogja nggak ya. Jogja, itu nggak bertahan lama, nggak betah gitu Oh, mereka, betah ya. karena itu terbunuh sepi tadi gitu Iya, ya. iya. Dan, ya mungkin mereka terbiasa dugem-dugem kali ya di kota besar dulu gitu ya. Jadi nggak lama, tahun 2 tahun terus balik lagi gitu ke kota. Stres, koneksi internet jelek, nggak ada bioskop, nggak ada tempat ngopi gitu, yang kayak gitulah. Ya untungnya sih bagi kami hal-hal kayak gitu nyaris nggak ada ya gitu. Jadi ya itu sih memang yang Nala bilang persiapan mental. Terus yang tadi pertama aku bilang modal bismillah gitu ya. Ya. Kalau kayak yang persiapan lainnya sih nggak ada sih. Justru malah ketika di sini sebisa mungkin manfaatin waktu gitu yang ada di sini. Kalau memang suka olahraga ya olahraga di sini tuh enak banget. Justru makin sehat. Terus yang tadinya ngerokok jadi berhenti ngerokok gitu kan, karena sayang gitu di sini kan udaranya bagus, Betul. ya bersih gitu ya, kita napas juga enak, masa masih harus ngerokok gitu, itu kan sayang gitu yang kayak gitu. Ya itu sih lebih ke mental sama bismillah. Lah ya, oke. Berarti ini termasuk salah satu something yang the most courageous nggak sih yang kalian lakukan dalam hidup untuk pindah ke remote area ini? Atau ada yang Ya tentu lebih saja. courageous lagi? Tentu saja. Karena kami nggak tahu apa-apa gitu, nggak ketika kami browsing soal Sorako tuh ya ampun paling cuma berapa blog gitu ya Ya, yang nulis. Dulu sih di pelajaran SD kan ada ya penghasil nikel nikel, ya gitu-gitu kan betul. ada, ya Ya. udah cuma dengar-dengar selentingan aja gitu, nggak yang detail di sini nih ada apa sih gitu. Kalau kayak rumah sakit gitu misalnya yang hal-hal yang mendasar gitu ya, ada nggak Ya. sih rumah sakitnya yang kayak gitu. Itu Uh, tuh nggak kami temukan gitu di dimanapun. Jadi ya kalau bisa sih kalau memang orang mau ke remote area, sebisa mungkin misalnya cari informasi, kalau bisa gitu ya, cari dulu gitu, dikumpulin dulu. Kalau nggak senekat kami sih dikumpulin dulu gitu informasinya. Habis itu baru deh, pack your bag and go. Oke, sip. Nah, ini destinasi wisata Makanya yang mungkin dekat. mau ke sini. Mau banget. Ngeliat pemandangan ini loh, bagus banget nih. Keren banget. Danaunya ini bener-bener di situ ya, depan persis ya. Danau Matanonya ya. Iya, di sini. Oh, oke. Lah, Mas Nala mau kemana tuh? I'm back, sorry. Ada teman tadi. Oh, ada teman. Oke. Berarti di sini udah ini ya, udah punya komunitas yang solid juga ya. Komunitas gitu. di sini lumayan banyak sih ya. Banyak banget. Komunitas olahraga tuh banyak banget ya. Paling banyak. Paling banyak ya. Hobi itu kayak fotografi, lari, renang, nyelam, main dadu. Iya, gaple gitu ada. Sampai komunitas crafting juga ada sih di sini. Oh, crafting. Baca ya. Baca. Jadi mungkin karena itu ya salah satu blessing in disguise kami being remote gitu ya, jauh dari peradaban gitu. Orang-orangnya tuh jadi kreatif gitu. Kayak ibu-ibu di sini gitu, mereka jahit APD loh untuk disumbangkan gitu. Maksudku kan keren. Mungkin kalau di kota kan kalau nggak diniatin banget gitu ya, agak susah gitu nemuin yang kayak gitu. Paling juga nemu juga agak minggir ke desa-desa. Iya. Nah di sini nih emang orangnya jadi kreatif gitu, apa-apa bikin sendiri. Terus selera makan gitu ya, kayak ya sih yang tradisional mereka suka. Tapi juga mereka nggak ketinggalan zaman gitu. Ketika model dulu lava cake gitu, orang-orang sini tuh seneng juga bikin gitu. Terus ya sekarang kayak salmon mentai gitu, orang juga bikin gitu di sini. Jadi tuh kreatif sih menurutku orang-orang di sini. Sebenarnya kalau aku itu cuma persoalan jarak yang jauh aja ya. Tapi untuk akses, fasilitas, segala macam sih udah tercukupi sih Mbak Ran. Bahkan kayak di
tempat pengiriman barang gitu kayak JNE, JNT, nggak apa-apa ya gue sebut ya. Iya, apa-apa. Oh itu barang belanjaan online, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sampai kakek nenek itu banyak sekali tuh tumpukan, wah gila tuh Oh, iya, iya, belanjaannya ya. Terus Wah, mungkin artinya akses internet juga di sini bagus gitu bagus, kan, betul. sinyal udah nggak ada masalah walaupun operator hanya 2 gitu kan ya. Tapi bagus sih untuk fasilitas Ya. esensial hidup modern ya sebenarnya. Cuman jauh aja gitu Ya, aja. benar-benar. mungkin karena juga eranya kali ya. Kita Ya. dulu waktu awal-awal datang ke sini juga kami masih belum kayak gini gitu Ya. hype-nya. Tapi Ya. begitu ke sini-sini orang udah kebuka banget Ya, semua dengan teknologi, akses. iya. Iya. Betul, Jadi ya no boundaries lagi sih sebenarnya. Ya, oke. Nah, ini Jadi aku sebenarnya mau nggak kalah sih sama nggak kalah Jakarta ya. Selatan atau Bekasi gitu ya. Asik, boleh deh Cuman nih. kami keuntungannya adalah alamnya yang wow. Wow, betul. Iya, itu bonus ya, alamnya yang indah. Oke. Ya, betul. Mudah-mudahan kapan-kapan next time aku bisa main ke Sorowako untuk melihat langsung ya. Ini danaunya nih, pemandangannya dari belakang keren. Kadang gelinya gini Mbak Ran. Gimana? Kalau orang Jakarta ngelihat langit biru itu kan suatu yang langka banget sampai difoto Betul. misalnya di Instagram story lihat teman-teman. Terus dalam hati gua, ya elah, ini mah tiap hari pemandangan gua. Lihat deh kita ya. Jadi kayak mereka, wah itu sesuatu yang berharga banget gitu, priceless Betul, gitu. Padahal ya itulah plus minus tinggal di kota sama di remote area ya. Iya, Itu betul. sih. Ya di kota juga enaknya juga banyak gitu. Ya. Tapi di sini lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi gitu. Ya, betul. Alamnya masih bersih, masih indah banget ya. Nah, sekarang aku mau adain sedikit kuis karena kalian berdua ini seperti klik. Oke. Ini adalah telepon. Ini adalah kayak sedikit psikologi kepribadian. Jadi aku akan minta kalian berdua membayangkan sesuatu berdasarkan ilustrasi ya yang aku sebutin. Oke. Karena nih belakangnya alam, jadi tiba-tiba terinspirasi untuk membuat ilustrasi kuis yang ada kaitannya dengan alam. Oke, nah ini bisa dijawab nanti dua-duanya. Pertama ya, oke, bayangkan Anda berada di sebuah daratan dengan langit yang biru. Ini persis banget nih. Dan sekali lagi, bayangkan sebuah tempat di mana Anda merasa nyaman dan tentram. Coba pilih salah satu dari 4 tempat berikut ini. Yang pertama, yang A, itu daratan yang dipenuhi oleh salju putih. Yang kedua, lautan biru. Yang ketiga, gunung yang hijau. Yang keempat, padang yang dipenuhi dengan bunga berwarna kuning. Nah, Mas Nala dan Mbak Uki, kalian mau pilih yang mana? Apa pilihannya sama atau berbeda nih? Beda, pasti beda nih. Pasti beda, oke. Coba kamu deh. Aku yang pantai, yang laut. Laut, kalau Mas Nala sama nih. Gunung sih. Tuh kan? Oke, gunung yang hijau, Mbak Uki yang keren laut. banget loh. Oke, Gunung aku. Gunung ya. Tadi Mbak Uki laut ya, aku mau bahas laut dulu nih. Ya. Nah, kayaknya ini nggak tahu sesuai atau nggak dengan kepribadiannya Mbak Uki. Jadi Anda itu memiliki bakat alami untuk hubungan antar pribadi. Oh, kayaknya benar sih, komunikatif ya. Orang-orang menghormati kemampuan Anda berkomunikasi dengan orang lain dengan cara Anda membantu bermacam kelompok bersama-sama. Gitu. Jadi kemampuan komunikasinya itu bagus. Interaction pattern-nya dengan orang lain bagus. Nah, itu adalah lautan biru. Ini bacanya pakai apa ini medianya? Medianya? Bacanya pakai media apa ini? Bacanya pakai salah satu media yang nanti aku share ya.